Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayen. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya sedang ditemani oleh Copilot. Ini sebuah AI, Artificial Intelligence, yang dibuat oleh Microsoft. Kalau Bapak Ibu pengguna Edge, browser Edge, ya dia sudah nyatu di dalam browser tersebut. Kali ini kita akan coba ulik kemampuan dari Copilot untuk membicarakan persoalan agama, persoalan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan lain-lain. Ini menariknya Copilot ini adalah dalam versi gratisnya, kita bisa ajak ngobrol nih barang. Ingin tahu keseruannya? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Hey Sabar, I'm all ears. What's up? Oke, Copilot, selamat sore. Apakah kamu bisa ngobrol dengan saya dalam bahasa Indonesia saja? Selamat sore Sabar. Tentu saja, saya bisa ngobrol dengan kamu dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Oke, apakah kamu sebagai AI memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama, terutama agama Islam? Sebagai AI, saya punya pengetahuan tentang berbagai topik termasuk agama berdasarkan informasi yang tersedia hingga Oktober 2023. Namun, pengetahuan saya bersifat umum dan bukan dari perspektif agama tertentu. Saya bisa membantu dalam diskusi seputar konsep agama, sejarah, dan perannya dalam masyarakat. Ada hal khusus yang ingin kamu bahas? Oke, misalnya saya sedang belajar Al-Quran ini. Saya membaca Al-Quran gitu. Apakah kamu bisa memberikan koreksi? Apakah bacaan saya itu sudah benar atau masih ada yang keliru? Maaf Sebar, saya tidak bisa mendengarkan atau memberikan koreksi pada bacaan Al-Quran kamu. Jika kamu ingin memastikan bacaanmu benar, mungkin bisa berkonsultasi dengan guru atau ahli dalam bidang tersebut. Oh, seperti itu ya. Tapi coba kalau misalnya saya membaca sepotong ayat gitu ya. Kamu bisa nggak memberikan informasi kepada saya terjemahannya dalam bahasa Indonesia seperti apa? Apakah kamu mampu itu? Ya, saya bisa membantu memberikan terjemahan ayat Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Silakan bacakan potongan ayat yang ingin kamu ketahui terjemahannya. Oke ya, coba ya, saya akan membacakan potongan ayat ya. Baik, silahkan Sabar. Saya siap mendengarkan potongan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Terima kasih atas bacaanmu Sebar. Terjemahan dari ayat yang kamu bacakan adalah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini berasal dari surah At-Taubah ayat 60. Wow, keren. Kamu tahu juga ternyata. Bisa menebak terjemahan, bahkan tahu posisinya di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 ya. Meskipun saya koreksi AI, kalau dalam konteks agama Islam, menyebut nama Tuhan kami itu bukan Allah, tapi Allah. Coba bisa nggak? Allah. Terima kasih atas koreksinya Sebar. Saya akan memperhatikan pelafalan yang lebih tepat, yaitu Allah. Jika ada pertanyaan lain seputar agama atau topik lainnya, silahkan. Oke,
Coba sekarang tadi kan di dalam ayat atau surat Tobah ayat 60 itu kan disebutkan tentang mu'allaf ya. Kamu bisa nggak memberikan informasi kepada saya tafsir dari kata mu'allaf sebaiknya menurut Ibnu Katsir misalnya? Mu'allaf berasal dari kata Arab at-ta'lif yang berarti menghubungkan atau menjinakkan hati. Dalam konteks ayat yang kamu bacakan, mu'allaf artinya orang-orang yang hatinya perlu didekatkan dengan Islam. Menurut tafsir Ibnu Katsir, golongan mu'allaf terutama merujuk pada mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan keberpihakannya kepada umat Islam untuk memperkuat solidaritas atau untuk menghindarkan keburukan dari mereka. Mu'allaf menjadi salah satu golongan yang berhak menerima zakat untuk menguatkan iman dan mempererat hubungan mereka dengan komunitas Islam. Iya, saya juga sedang membaca tafsir Ibnu Katsir tersebut ya. Sebagian yang kamu sampaikan nampaknya memang betul-betul berdasar dari apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan kalimat mu'allaf ya. Mu'allaf tidak hanya bermakna orang yang baru masuk Islam, termasuk dalam kategori mu'allaf menurut Ibnu Katsir juga orang-orang yang belum masuk Islam tapi hatinya sudah agak dekat dengan Islam dan apa tadi dengan istilah jinak gitu ya, dan diharapkan dia bisa segera masuk Islam. Menurut saya keren. Bagaimana kamu cara mempelajari tafsir Ibnu Katsir yang sebanyak itu? Saya belajar dari banyak sumber informasi yang tersedia secara luas hingga Oktober 2023, termasuk tafsir-tafsir seperti karya Ibnu Katsir. Pengetahuan saya merangkum berbagai literatur sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang berbagai topik. Namun, untuk pemahaman yang mendalam, selalu lebih baik merujuk langsung pada tafsir asli. Oke, saya kira nasihat yang sangat bijaksana, mengingat kamu ini kan hanya co-pilot ya. Kalau kami pilotnya kira-kira begitu ya, paham ya? Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa kamu diberi nama co-pilot? Bukan pilot saja. Betul, Sebar. Saya dinamakan co-pilot karena peran saya adalah menjadi pendamping atau asisten bagi kamu sebagai pilot. Saya di sini untuk membantu, memberi saran, dan mendukungmu dalam berbagai hal, sekaligus memberikan informasi yang kamu butuhkan. Peran saya adalah mendampingi, sehingga kamu tetap menjadi pengendali utama dalam perjalananmu, baik itu dalam belajar, bekerja, ataupun mencari hiburan. Oke, good job. Saya kira menarik sekali informasi yang kau berikan kepada saya sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatanmu, hai co-pilot. Cukup sekian, terima kasih. Saya sangat senang berdiskusi dengan kamu sore hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih, Sabar. Saya senang bisa berbincang denganmu juga. Jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Oke, sahabat sekalian. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan AI dari Microsoft, namanya Copilot. Cukup menarik diskusinya. Beberapa poin yang perlu kita ambil secara bijaksana adalah Copilot tetap saja adalah Copilot. Dia adalah asisten kita. Dia bukan kita itu sendiri. Jadi kalau kita mau mencari informasi, ya tetap penentu kebenaran informasi itu ya kita. Dia adalah sekedar co-pilot. Kitalah pilotnya. Kitalah yang akan menentukan sendiri kebenaran sebuah informasi yang di-generate oleh AI. Karena bagaimanapun AI punya kelemahan, suka berhalusinasi. Tapi dari diskusi kita tadi, AI juga cukup bijaksana ya. Kalau misalnya dia memang tidak sanggup atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkoreksi bacaan Quran, sebaiknya kita diminta untuk ngaji dengan guru ngaji gitu ya. Termasuk ketika dia mencoba menafsirkan ayat, itu dia juga mendorong agar kita merujuk kepada tafsir aslinya. Ya, meskipun sebagai sebuah informasi awal atau untuk diajak diskusi, saya kira ini cukup menarik ya. Selamat memanfaatkan AI untuk kebutuhan kita apapun, salah satunya ya untuk memperdalam ilmu agama. Saya kira akan sangat mempermudah kita dalam kondisi yang mungkin agak longgar waktunya, daripada gabut, ngobrol dengan AI untuk hal-hal yang ada manfaatnya, termasuk untuk mendalami lebih jauh tentang
ilmu-ilmu agama, karena dia memang memiliki kapasitas yang cukup lumayan untuk mengcapture begitu banyak informasi yang tersedia di semesta informasi kita. Tetap semangat, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.